Allahumma anfa'na bima 'allamtana ya Allah wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min ahwali ahadin nar. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qultu, saya pengarang kitab ini berkata, wahaza, dan ini kulluhu, seluruhnya. Keterangan yang di atas itu ma'rifatus salafis solihi, ma'rifatu, pengetahuan as-salafi, generasi salaf as-solihi, yang soleh radhiyallahu anhu, bijalalati qadris salati, yaitu tentang jalalati, keagungan, qadris salati, derajat salat, wa azmi mauqi'iha, wa azmi, dan besarnya, mauqi'iha, kedudukan hak salat, minad dini, dalam agama. Luar biasa itu kedudukan salat. Waqad balaghana, dan sungguh balaghana, kami pengarang ini, balagha, ya, menyampaikan, telah sampai, annallaha, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, qasama, membagi, a'malas sholati, amal sholat, aktivitas sholat, ala arba'ina alfin, ya, ala arba'ina alfin, 40.000 sofin, barisan, minal malaikati, malaikat. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala itu, sholat itu dibagi menjadi 40.000 barisan malaikat. Fi kulli sofin, setiap barisan itu sab'una alfan, terdapat 70.000 malaikat. Isratum minha, 10 minha qiyamun, sekelompok tersendiri dari barisan malaikat itu, qiyamun, berdiri, la yarka'un, di mana mereka tidak akan ruku. Jadi kalau disuruh oleh Allah berdiri, ya berdiri terus. Isratun, wa isratun, dan sekelompok lagi, ruku'un, disuruh ruku, la yasjudun, tidak akan sujud, ya ruku terus, tugasnya ruku terus. Wa isratun sujudun, sekelompok lagi, ya, sujudun, disuruh sujud, la yarfa'un, mereka tidak bakal mengangkat kepalanya, la yarfa'un, ya sujud terus. Wa isratun qu'udun, dan sekelompok lagi, ya, 10 lagi, qu'udun, berposisi duduk, la yaqumun, di mana mereka tidak akan berdiri. Ketika Allah nyuruh duduk terus, tidak bakal berdiri. Nah, semua aktivitas sholat ini, ya, itu ada semuanya di wajama'a jami'a zalika li ibadihil mu'mini. Allah menghimpun semua aktivitas malaikat itu tercakup li ibadihi,
untuk hambanya al-mu'min yang beriman. Kapan itu? Fi rakaataini, saat melakukan 2 rakaat. Yusallihima, dia melaksanakan 2 rakaat tersebut. Tercakup semua itu. Luar biasa. Allah mengistimewakan sholat itu kegiatan malaikat. Semua terangkum di dalam sholatnya seorang yang mukmin. Kita ruku, kita pun sujud, kita duduk dan sebagainya. Allah alam bisawab. Makanya diusahakan di saat kita sholat, pengarang kitab ini usahakan batiniyahnya sholat harus dapat, khusyuk, kekhusyuan dan lain sebagainya. Allah alam bisawab. Fangzur, perhatikanlah, maka perhatikanlah azma, betapa besar minnatihi, karunianya, wa fadlihi, dan anugerahnya, ala ibadihil mu'minin, atas hamba-hambanya yang beriman. Wa qad qala alaihi salam, dan sungguh telah bersabda Rasulullah SAW, Nabi SAW, masalus sholawatil khamsi, perumpamaan sholat 5 kali 5 waktu, masalu, seperti nahrin, sungai, ghamara, berlimpah airnya, ala babin, di depan pintu ahadikum, salah satu kalian. Sungai itu ada di depan pintu kita, berlimpah airnya. Yaktahimuhu, kita menjeburkannya di sungai itu, fi kulli yaumin, dalam setiap hari, walailatin, dan malam, khamsa marratin, 5 kali. Afataroina zalika, Rasulullah bertanya, afarataina zalika, apakah kalian melihat orang itu 5 kali dalam sehari itu ke sungai, membersihkan diri lah kurang lebih. Alaihi yabqa alaihi min daronihi syai'an, ada enggak tersisa kotoran di dalam dirinya, di tubuhnya itu? Qalu, para sahabat lantas menjawab, la ya Rasulullah, tidak ada ya Rasul. Itulah umpamakan sholat 5 kali yang kita laksanakan. Allah alam bisawab. Tentunya dengan kita sholat itu yang bersih dosa-dosa kita yang apa? Yang sohir, yang kecil. Kalau yang besar susah kayaknya. Allah alam bisawab. Yang kecil-kecil. Wa qala alaihi salam, dan telah bersabda Nabi SAW, as-salatu ila sholati, sholat yang satu ila sholati, ke sholat yang lain, kafaratun lima bainahuma, kafaratun, penebus, lima bainahuma, di antara waktu sholat itu. Sholat duhur dengan sholat asar, di antara keduanya ini tentunya kita punya dosa. Nah, itu akan ditebus dengan kita melaksanakan sholat itu. Namun Rasulullah menyatakan, idastunibat al-kabair, jauhi yang dosa yang besar. Itu kurang lebih. Idastunibat al-kabair, menjauhi al-kabair, dosa-dosa yang besar. Artinya selama dia tidak berbuat dosa besar, insya Allah antara sholat satu ketemu dengan sholat yang lain
dosa kecil kita itu, kesalahan kita yang kecil, insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wa kana Abu Bakrin As-Siddiq, dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, idza hadara waktu sholati, ketika datang waktu sholat, yaqulu, beliau mengatakan, kumu, berdirilah, bangun, ila narikum, kepada, ya, berdirilah kalian menuju api kalian, allati auqadtumuha, yang kalian telah menyalakan api itu. Dosa maksudnya, dosa maksiat lah, tanpa sadar dan sebagainya. Fa'atfi'uha, padamkanlah api itu dengan apa? Sholat gitu. Abu Bakar dalam seperti itu. Yuridu binar, beliau bermaksud, ya, dengan api itu az-zunubah, dosa-dosa itu, wa bi'itfaiha, dan memadamkan api itu, al-qiyamu ilas sholat, dengan menegakkan sholat. Fa innahu, maka sesungguhnya sholat itu mukaffirul lisayyiati, penghapus lisayyiati, dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita, wa muzhibul laha, wa muzhibu, penghilang laha, dosa-dosa. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, di dalam surat Hud ayat 114, wa aqimis sholawata tarafayin nahari wa zulafam minal lail innal hasanati yuzhibnas sayyi'at zalika zikra lizakirin. Wa aqimis sholawata, dan dirikanlah sholat itu, tarafayin nahar, kedua tepi siang, apa itu? Pagi dan petang. Wa zulafam minal lail, dan permulaan, dan pada bagian permulaan dari malam, ya, maghrib isya. Innal hasanat, Allah menyatakan sesungguhnya al hasanat, perbuatan-perbuatan baik itu, yudhibnas sayyiat, menghapuskan as-sayyiat, perbuatan-perbuatan yang buruk, dosa-dosa, perbuatan-perbuatan yang buruk. Zalika zikra lizakirin, itulah zikra, peringatan lizakirin, bagi orang-orang yang ingat. Innal hasanat, yakinlah Allah berfirman, Allah menjamin selama perbuatan itu adalah perbuatan dosa-dosa yang kecil, sebagian ahli tafsir yang kecil itu akan terhapus dengan al-hasanat. Allah alam bisawab. Wa qad warada, dan telah diriwayatkan, anna hadhil ayah, sesungguhnya ayat ini nazalat, turun, fi rajulin. Jadi asbabun nuzul ayat ini, kata pengarang ini, datang seorang laki-laki, asoba minim ro'atin, asoba yang terkena, tertimpa cobaan, minim ro'atin, dari seorang wanita, maduna zina, tapi nggak berbuat zina. Ini cium perempuan, pacarnya dan sebagainya gitu. Wajah ila Rasulillah, datanglah dia itu laki-laki ini ke Rasulullah, yas'aluhu, meminta kepada Rasulullah, ayyukihma alaihil hadda, tegakkan hukuman untuk saya ya Rasul, karena dirinya merasa telah berbuat dosa, padahal dosa itu duna zina,
bukan zina, tapi saking takutnya ya, mungkin pacarnya genit atau apa, dipegang-pegang tangannya, dicium pipinya, dia merasa bersalah menghadap Rasulullah, ya Rasul, tolong had saya ya Rasul, hukum saya. Ya. Pemuda luar biasa itu. Falam yarudda alaihi, maka Rasulullah nggak menanggapinya, tidak menjawabnya, tidak menanggapinya, hatta uqimat as-shalah, hingga tiba waktunya sholat, nunggu sholat gitu. Karena mungkin waktunya waktu itu dekat dengan sholat. Falamma faragha alaihi salam, maka ketika faragha, telah selesai alaihi salam, Nabi sallallahu alaihi wasallam min sholatihi, dari sholatnya, istahdharuhu, Rasulullah memanggil tuh, meminta, mana laki-laki tadi? Faraqa'a hadil ayah, lantas Rasulullah baca tuh ayat tadi, innal wa aqimis sholawata tarifayn nahari wa sulafa minal lail innal hasanati yudhibnas sayyiati zalika zikra lizakirin. Hud 114. Faqala, lalu laki-laki itu bertanya lagi, haza li ya Rasulullah khosoh, apakah ini khusus untuk saya ya Rasul? Amlin nasi ammatan, atau untuk manusia umumnya ya Rasul? Qala bal huwa lin nasi ammah, untuk semuanya, untuk manusia semuanya umum. Innal hasanat yudhibnas sayyiat. Allah alam bisawab. Qultu, berkata Imam Abdullah Al-Haddad pengarang ini, wakili wa fihi dalilun, maksud arah dari hadis tersebut adalah an-nasaghair, dosa-dosa kecil, minas sayyiat, dari perbuatan yang buruk, tukaffaru bisolawati, tukaffaru dihapus, bisolawati dengan melaksanakan sholat-sholat, wa ghairiha, dan selain sholat, minal hasanat, dari berbagai kebaikan, sedekah kita, mungkin menolong orang yang kesulitan, itu bisa menghapus sayyi'ah. Tapi kata pengarang ini as-saghair, yang kecil, dosa-dosa yang kecil. Wa taubatu, dan bertaubat, minha, darinya, a'nis saghair, artinya perbuatan dosa itu yang kecil-kecil itu taubat, jangan diulangi lagi. A'nis saghair ma'azalika atammu wa akhwatu, atammu tindakan yang paling sempurna, wa akhwatu, dan sikap paling hati-hati. Terakhir, qultu, Imam Abdullah Al-Haddad pun berkata, berkomentar, wala haddan, dan tidak ada had, hukuman, alar rajuli, atas laki-laki itu, fima asobahu minal mar'ati, tertimpa, terkena, menimpa dirinya dari seorang wanita, duna zina, selain zina, bukan zina. Kata pengarang ini, minal kublati, mungkin dicium, walamsi, atau dipegang, wa nahwi zalika, dan semacamlah orang itu, orang lebih seperti itu. Walakinnahu, akan tetapi si pemuda ini, hasiba anna alaihi fi zalika, menduga sesungguhnya ini semua ini terkena had, dan Allah wa rasuluhu a'lam, dan Allah dan Rasulullah lebih mengetahui. Saking luar biasanya nih, cuman dipegang, mungkin dipegang-pegang pipinya atau di apa,
sudah merasa takut berdosa besar pada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karamin. Ya Rabbi bil Mustafa baligh